Oke, ya, mengingat bahwa besok akan dilakukannya tugas online, jadi saya merasa perlu memberikan sedikit penjelasan mengenai cara menggunakan referensi yang telah saya bagikan sebelumnya. Oke, mari kita mulai dari mata kuliah Approaches to Foreign Language and Educational Research. Oke, seperti yang kalian lihat di link Google yang pernah saya share beberapa jam yang lalu, itu bisa kalian lihat di situ. Nah, di situ kalian bisa melihat ada beberapa banyak referensi yang bisa kalian baca. Ini akan menjadi referensi utama yang akan kalian gunakan dalam mata kuliah Approaches to Foreign Language and Educational Research. Nah, kalau kalian yang mengetahui apa saja yang kita pelajari, kalian perlu melihat di RPS lengkap. Ini kurang lebih menggambarkan apa saja yang kita pelajari selama 1 semester. Di situ ada paradigm atau filosofi, dan banyak hal lainnya. Nah, selanjutnya untuk materi ajar. Ini materi ajar adalah dalam materi ajar akan terdapat banyak tugas ya. Jadi tugas utamanya akan mengacu pada materi ajar. Walaupun tidak semuanya gitu, karena akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi fokus kita besok adalah tentang research paradigm. Nah, kita akan mulai atau masuk kepada apa itu paradigma yang ada di dalam research. Situ ada ontologi, ada epistemology, dan ada axiology. Tiga hal ini menjadi dasar dari terbentuknya atau filosofi ilmu. Ya, umumnya ontologi itu tentang apa atau terjadinya sesuatu. Ya. Tapi ya kita akan bahas nanti lagi. Dan untuk kelengkapan mengenai lebih jauh tentang ontologi, epistemologi, dan axiologi itu bisa kalian baca di Chilisa and Kawulich 2012. Seperti yang kalian lihat di situ, patent cited in Chilisa and Kawulich. Yang kalian lihat dalam kurung ini adalah contoh referensi yang harus kalian baca. Referensi ini semuanya sudah ditaruh di folder Google Drive. Oke. Jadi tugas kalian adalah selanjutnya adalah membaca ebook atau file yang ada di folder tersebut. Nah, untuk lebih mengetahui tentang paradigma itu, kalian masuk kepada atau membaca Chilisa dan Kawulich 2012. Mari kita lihat di folder tadi. Nah, kalian lihat di situ ada Chilisa dan Kawulich. Nah, ini akan menjadi jadi referensi utama untuk bab 1 ya. Oke, coba kita lihat. Ya, ini dari Chilisa dan Kawulich. Di sini dia menjelaskan mengenai paradigm. Apa sih yang dimaksud dengan paradigm? Kemudian bagaimana terbentuknya social reality. Ya. Ways of knowing. Dan apa itu axiology. Nah, kemudian mengarah atau munculnya methodology dan seterusnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan perlu kalian pelajari dari bab 1 ya. Jadi tolong perhatikan di materi ajar setiap kutipan yang kalian lihat. Itu yang akan menjadi bahan bacaan yang harus kalian pelajari. Nah, seperti ini ada definisi-definisi paradigm, theoretical framework, research approach, data collection, data analysis, dan sebagainya. Dan ini mengenai, ya ini materi selanjutnya sih.
Oke, selanjutnya apa lagi yang ada di sini? Ya, ini masih banyak hal lainnya yang perlu kalian baca, seperti Jack Frankl dan John W. Creswell dan Yin ini merupakan ahli di bidang penelitian, orang-orang yang telah biasa melakukan penelitian, atau research method. Ya, kalian membaca 3 ini. Ada juga Bialystok dan lain sebagainya. Nah, untuk pengerjaan tugas itu kalian perlu membaca contoh laporan. Contoh laporan di sini, di contoh laporan kalian akan melihat kisi-kisi penilaian. Apa saja yang akan menjadi penilaian dari laporan, ya. Situ ada penilaian presentasi, penilaian laporan tulisan, ya, 2 saja. Jadi penilaian akan dapat dasarkan dari 2 ini. Presentasi, kalau kalian memberikan presentasi, kalian maju ke depan, dan presentasi per kelompok tidak, lebih kepada seperti di sidang, ya, trial. Artinya Bapak akan menanyakan kepada setiap kelompok pertanyaan yang sama dan bagaimana kalian menjawabnya. Itu yang menjadi presentasi. Sementara laporan tulisan itu akan Bapak lihat dari struktur skematis beserta isinya. Mari kita scroll ke bawah. Ini contohnya, buat laporan bacaan mengenai bla bla bla. Di situ diminta adalah 3 referensi atau media massa online yang melakukan tentang virus corona. Dimintakan sertakan bagian berita, ini contohnya sudah ada. Kemudian laporannya cukup sebanyak 5-15 baris kertas A4 maksimal. Nah, setelah kalian dapatkan berita tersebut, kalian taruh tautannya beserta isi teks atau bagian teks yang ingin kalian analisis atau ingin kalian kemukakan. Ingat, dalam laporan Bapak sangat sekali tidak akan menghargai tulisan yang hanya copy paste ataupun tulisan yang hanya pakai Google Translate, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Bapak ingin melihat apakah kalian mampu mengutarakan opini kalian tanpa kesulitan. Ini adalah contohnya, contoh hasil analisis. Situ ada isi teks, ini kurang lebih sekitar 11 baris kalau nggak salah. Situ ada 3 bagian, pendahuluan laporan, isi laporan, dan penutup. Di pendahuluan laporan itu mengenai tujuan, ya. Ini seperti introductory sentence, apa yang ingin kalian bahas. Di paragraf kedua itu isi laporan, bisa berisi narasi, ya, cerita kalian, atau juga berisi eksposisi atau argumen yang telah kalian temukan dari berita atau referensi. Yang ketiga adalah penutup. Sini adalah apa yang bisa kalian simpulkan. Ya, ketika disebutkan kesimpulan ini harus memperhatikan 3 teks tersebut, karena 3 teks tersebut saling melengkapi. Mungkin ada bagian yang belum ada, nah itu situ yang harus kalian cantumkan. Apa sih yang kalian rasa dari isi 3 teks tersebut? Ya, itulah yang kalian masukkan. Oke, ini demikian untuk video pertama. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Ini Aun Nur Rahman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya nanti.